Hidup penuh dengan masalah, hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan ketidaknyamanan. Siapa yang membuat itu semua? Tuhankah atau Anda sendiri? Ini yang ingin saya bahas di audio video Cahaya Kehidupan. Anda simak dan Anda dengarkan, supaya Anda dapat pencerahan dan tentunya Anda dapat ilmu di video kali ini. Buat Anda yang pertama kali dihadirkan YouTube channel ini, perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya yang mengelola YouTube channel ini dibantu tim saya, dan tentunya Anda sudah bisa menonton semua video-video saya, mendengarkan semua audio saya, dan silakan Anda klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya menulis banyak buku tentang pikiran, saya menulis di blog saya juga. Saya juga membuat majalah digital, yaitu majalah sugesti yang bisa Anda download, Anda bisa baca, dan tentunya Anda bisa share ke banyak orang, termasuk video di Cahaya Kehidupan. Anda boleh share, Anda boleh bagikan ke teman-teman Anda. Kenapa? Karena ketika Anda membagikan video-video Cahaya Kehidupan, berarti Anda sedang menyebarkan kebaikan ke banyak orang. Kita bahas yuk, kenapa hidup seseorang penuh dengan masalah. Saya sering banget gitu ya, ada pesan yang masuk ke inbox IG saya, yaitu @Firman Pratama Pakar Pikiran. Anda bisa cari di IG, di Instagram, Anda bisa follow saya di sana, atau di Facebook juga nama saya ada di Facebook. Anda bisa baca banyak status saya gitu ya. Ada yang DM saya seperti ini, Mas Firman, kenapa ya hidup saya penuh dengan masalah? Rasanya saya kemana-mana itu penuh dengan masalah. Saya sudah menikah tapi tetap ada masalah. Padahal katanya kalau menikah hidupnya lebih kaya, tapi hidup saya penuh dengan masalah. Ini bukan satu dua yang bertanya seperti itu. Mungkin Anda juga. Di kolom komentar juga banyak saya temukan orang yang mengeluh kenapa hidupnya penuh dengan masalah, kenapa hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan. Oke, kita bahas dengan pelan-pelan. Kita mulai dengan definisi masalah, gitu ya. Jujur saya tidak tahu apa itu masalah gitu ya. Kenapa ada sesuatu yang disebut sebagai masalah? Ambil contoh misalnya ketika ada gelas pecah gitu ya. Apakah itu masalah ataukah sekedar peristiwa gelas pecah? Ada juga ketika mobil saya terserempet waktu itu, apakah itu masalah atau hanya mobil terserempet saja? Terkadang sebagian dari kita itu membuat sebuah persepsi terhadap sebuah kejadian. Celakanya adalah persepsi itu persepsi yang negatif, persepsi yang jelek. Ketika gelas pecah itu artinya masalah, ketika anaknya rewel masalah, dan sebagainya. Sehingga yang dilihat itu adalah masalah dan masalah. Padahal dunia ini diciptakan Tuhan dengan keindahan. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Coba Anda lihat keluar, Anda lihat langit, Anda lihat pepohonan, Anda lihat bunga-bunga deh. Bunga-bunganya penuh warna, bunga-bunganya warna-warni, langitnya indah. Yang membuat hidup negatif karena Anda terlalu banyak isi pikiran negatifnya. Anda dari kecil dicekoi dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, sehingga Anda tidak bisa melihat indahnya dunia. Kacamata Anda kotor, kacamata Anda itu isinya buram gitu.
alias pikiran Anda penuh dengan hal-hal yang negatif sehingga apapun kejadiannya Anda lihatnya itu kejelekan. Tidak ada baiknya dunia ini. Dan ujung-ujungnya Tuhan tidak pernah baik. Tuhan ngasih ujian, Tuhan ngasih hukuman, Tuhan ngasih azab, Tuhan ngasih penyakit dan sebagainya. Ini hanya masalah persepsi, hanya masalah prasangka yang ada di kepala sebagian manusia. Prasangka-prasangka itu ketika dibiarkan terus jelek, jadinya Anda menarik masalah. Ketika isi pikiran Anda biarkan gitu ya, dimasuki berbagai doktrin yang melemahkan, yang negatif, yang tidak nyaman, ya itulah yang menarik di hidup Anda sebetulnya. Saya sering mengatakan di hampir semua video saya bahwa kita harus cerdas memilih dan memilah. Bukan melihat siapa yang bicara, mau dia motivator, mau dia siapapun, mau dia pemuka agama atau siapapun juga. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak memberdayakan, yang itu melemahkan, yang tidak nyaman, seharusnya Anda tidak langsung saja menerimanya. Ini yang disebut sebagai manusia cerdas, manusia yang tahu apa yang harus dia masukkan ke dalam pikirannya, manusia yang tahu apa yang harus dia baca, apa yang harus dia dengar. Tidak semuanya Anda harus baca. Bahkan saya pernah buat video bahwa membaca banyak buku justru membuat hidup Anda berantakan. Saya katakan sekali lagi, semakin banyak Anda baca buku, semakin hidup Anda berantakan. Kenapa? Karena Anda memasukkan banyak hal yang Anda sendiri tidak paham apa yang Anda baca. Anda gak tahu di mana Anda taruh posisi itu, di mana Anda harus membacanya, Anda masukkan semua. Akhirnya apa? Kepala Anda isinya sampah, dan sampah semuanya. Efeknya hidup Anda juga tidak nyaman. Hidup Anda mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak himpitan. Lalu ujung-ujungnya Anda mengatakan itu sudah takdir Tuhan. Ini sesuatu yang keliru, yang salah besar sebetulnya. Tuhan tidak pernah memberikan hidup yang tidak nyaman. Tuhan tidak pernah membuat hidup manusia itu tidak nyaman. Tuhan tidak pernah memberikan ujian kepada manusia. Hidup tidak nyaman, hidup penuh dengan masalah karena Anda menganggap itu sebagai masalah. Masalah hadir karena Anda menariknya sendiri. Masalah itu tercipta karena Anda menciptakannya sendiri. Lucu memang ya. Tapi itulah kenyataannya di hidup banyak orang. Dikit-dikit dianggapnya masalah, bangun siang dianggap masalah, tidur malam dianggap masalah, anaknya mecahkan pot bunga dianggap masalah, anaknya mencoret tembok dianggap masalah. Dianggap masalah, artinya apa? Anda penuh dengan hal negatif. Coba deh sekarang Anda renungkan apa yang saat diomongkan, Anda camkan, Anda duduk sejenak lalu Anda ubah persepsi Anda bahwa semua itu adalah kebaikan. Ingat, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Di sisi lain pasti ada yang baik. Tergantung Anda, apakah Anda mau lihat jeleknya ataukah Anda mau menggeser pandangan Anda bahwa itu hal yang positif, hal yang menyenangkan, hal yang menguntungkan. Tergantung Anda sih, apakah mau tetap hidupnya masalah ataukah mau hidup yang penuh dengan kesenangan. Kuncinya ada di pikiran Anda, ada di program yang ada di kepala Anda. Berpikirlah yang baik, maka pasti hasilnya baik. Berpikir yang penuh dengan kesenangan, maka pasti hasilnya penuh dengan kesenangan. Ingat, Tuhan itu menunggu apa yang ada di kepala Anda. Aku sesuai prasangka makhlukku. Karena itu, berprasangka yang baik, berpikirlah yang enak-enak saja. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah
nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.